Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Prahara, mahasiswa STIS Wins, jurusan akuntansi, dengan nomor NIM 23730006. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan apa yang dimaksud dengan Internal Control over Financial Reporting. Internal Control over Financial Reporting adalah suatu sistem yang dirancang untuk suatu perusahaan memastikan keadaan laporan keuangan yang dihasilkan. Internal Control over Financial Reporting ini mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah serta mendeteksi kesalahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, untuk penerapan Internal Control over Financial Reporting pada perusahaan BUMN memiliki urgensi yang sangat penting karena ada beberapa alasan. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ialah untuk transparansi keuangan. BUMN memiliki tanggung jawab kepada publik dan pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Internal Control over Financial Reporting dalam hal ini memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMN dapat dipercaya dan dapat tentunya dalam hal ini dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan untuk yang kedua, pencegahan fraud dan penyimpangan. BUMN seringkali mengelola aset publik dan dana yang besar. Penerapan Internal Control over Financial Reporting ini dapat membantu dalam mencegah kemungkinan terjadinya fraud, penyalahgunaan kekuasaan, atau penyimpangan dana yang dapat merugikan kepentingan publik dan pemerintah. Sedangkan yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. BUMN harus mematuhi berbagai regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas pengatur. Penerapan Internal Control over Financial Reporting membantu BUMN untuk memenuhi persyaratan regulasi keuangan yang berlaku, menghindari potensi sanksi atau tindakan hukum yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Selain itu, yang keempat ialah perlindungan terhadap risiko keuangan. Dalam BUMN seringkali terlibat dalam operasi yang kompleks dan memiliki risiko keuangan yang signifikan. Internal Control over Financial Reporting ini membantu dalam mengidentifikasi ataupun mengevaluasi dan mengelola risiko keuangan secara efektif sehingga meminimalkan potensi dampak negatif terhadap kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan. Nah, kalau untuk yang kelima ialah guna kepentingan pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya. Penerapan Internal Control over Financial Reporting ini memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya bahwa BUMN telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga integritas dan keandalan laporan keuangannya. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kepercayaan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang sebuah perusahaan. Dengan memperhatikan urgensi penerapan ICOF ini, BUMN dapat meningkatkan kelola perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan meminimalkan risiko keuangan yang mengganggu kinerja dan reputasi perusahaan tersebut. Strategi penerapan Internal Control over Financial Reporting. Pada koperasi BUMN, badan usaha milik negara dapat meliputi beberapa langkah sebagai berikut. 1. Penerapan kebijakan dan prosedur. Yang di dalamnya adalah menetapkan kebijakan prosedur yang jelas terkait dengan pelaksanaan ICOF ini ataupun Internal Control over Financial Reporting. Yang kedua, sama seperti tadi, ialah pengidentifikasian risiko.
melakukan identifikasi risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi keadaan laporan keuangan. Risiko-risiko tersebut dapat berupa kesalahan, fraud, atau pelanggaran regulasi. Penetapan pengendalian internal. Nah, di sini ingin saya sampaikan, mengembangkan dan menerapkan pengendalian internal yang sesuai untuk mengurangi risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Pengendalian internal dapat berupa kebijakan dan prosedur pemisahan tugas, verifikasi transaksi, dan pemantauan secara berkala. Yang keempat, pelatihan dan kesadaran karyawan. Untuk melakukan hal ini, kesadaran karyawan harus dilakukan secara rutin dan melakukan pelatihan secara berkala kepada karyawan tentang pentingnya ICOF ini. Prosedur yang harus diikuti serta tindakan yang harus diambil dalam menghadapi situasi yang melibatkan keuangan perusahaan. Pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas pengendalian internal yang telah diterapkan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut masih relevan dan efektif dalam mengatasi berbagai risiko yang ada. Sedangkan untuk yang keenam adalah audit internal dan eksternal. Melakukan audit secara internal secara rutin untuk mengevaluasi keefektifan ICOF ini. Selain itu, ya juga melakukan audit eksternal oleh pihak independen untuk memberikan penilaian objektif terhadap keandalan laporan keuangan yang telah disajikan. Setelah itu, kita masuk pada ke tahap komitmen pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan ICOF ini dengan memberikan dukungan sumber daya yang cukup. Sedangkan yang ke-8 itu sudah pasti, peningkatan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Melakukan perbaikan evaluasi secara terus-menerus terhadap ICOF ini, melakukan perbaikan atau peningkatan secara berkala sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis, dan tentunya dalam hal ini juga harus diimbangi dengan aturan ataupun regulasi yang berlaku. Penerapan strategi ini akan membantu koperasi BUMN untuk memastikan keandalan laporan keuangannya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, meningkatkan transparansi dan memenuhi kebutuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sedangkan untuk tahapan penerapan internal control over financial reporting ini secara detail melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti dengan ketat. Berikut dalam hal ini akan saya jelaskan tahapan-tahapan tersebut beserta pihak-pihak yang terlibat dalam dan akan bertanggung jawab dalam hal ini. Yang pertama ialah penerapan kebijakan prosedur dan kebijakan ICOF ini. Pihak yang terlibat adalah manajemen senior, komite audit, tim keuangan, dan departemen internal audit. Nah, hal ini pihak yang menanggung jawab adalah manajemen senior bertanggung jawab atas penetapan kebijakan dan prosedur ICOF ini. Komite audit membantu dalam pengawasan peninjauan kebijakan. Tim keuangan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sementara Departemen Internal Audit memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Identifikasi risiko keuangan. Dalam hal ini pihak yang terlibat adalah tentunya tim keuangan, manajemen risiko, dan Departemen Internal Audit. Tanggung jawab. Sedangkan untuk tanggung jawab, tim keuangan bertanggung jawab untuk melacak ataupun mengidentifikasi risiko-risiko keuangan yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Manajemen risiko membantu dalam analisis dan penilaian risiko. Departemen Internal Audit memainkan peran dalam mengevaluasi dan memvalidasi risiko-risiko yang berhasil diidentifikasi. Yang ketiga adalah pengembangan pengendalian internal. Pihak yang terlibat ialah masih sama seperti tim keuangan, departemen operasional, dan departemen internal audit. Tanggung jawab tim keuangan ini masih sama, pengendalian internal sesuai dengan risiko-risiko yang diidentifikasi. Departemen operasional terlibat dalam implementasi pengendalian internal di tingkat operasional. Nah, sedangkan untuk departemen internal audit, dalam hal ini tentunya bertanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang telah diterapkan. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Pihak yang terlibat dalam hal ini tentunya
Lagi-lagi manajemen senior, komite audit, departemen internal audit, dan auditor eksternal. Nah, di sini tanggung jawab manajemen senior dan komite audit bertanggung jawab untuk memantau secara berkala efektivitas ICOF ini. Departemen internal audit melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan jika hal ini diperlukan. Nah, sedangkan untuk audit eksternal memberikan tinjauan independen terhadap keadaan laporan keuangan dan efektivitas ICOF ini tadi. Melalui keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait yang bertanggung jawab, penerapan ICOF ini dapat dilakukan dengan lebih efektif dan memastikan laporan keuangan perusahaan. Nah, memastikan keuangan perusahaan lagi. Nah, mungkin dalam hal ini itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita bahas terkait persoalan internal control over financial reporting ini, tapi secara ringkas saya sampaikan itulah langkah-langkah yang akan kita gunakan jika ingin menerapkan internal control over financial reporting ini, baik itu di dalam perusahaan, BUMN, ataupun yang lainnya. Mungkin sekian, terima kasih dari saya, Aditya Prahara. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.